berkenan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 1 Tegal untuk memberikan sambutan dan arahan agar acara ini bermanfaat bagi kita semua. Pada Bapak Riswanto kami persilahkan. Paris, monggo Paris. Sambutan Paris. Ya Pak, saya mantau dari ini aja Pak, dari ruang guru. Ya, ya Pak. Ya. Terima kasih. Sudah mulai Pak Pri? Sudah Pak, sudah dibuka. Sekarang Pak Riswanto. Ya, saya bisa share ini enggak materi ya? Sakit Pak, share screen Pak. Belum bisa Mas, belum bisa Mas. Okay. Nah, moga Pak. Oke Pak. Sudah kelihatan? Bun. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Riswanto selaku Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Nah, SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal ini termasuk salah satu SMK Center of Excellence yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 ini. Nah, ini background saya. Jadi kemudian kenangan saya dengan Duta Besar Jepang, Pak. Jadi SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal memang sudah beberapa kali berkomunikasi termasuk dengan orang Jepang. Kebetulan ini saya bersama dengan Direktur Utama PT Fukusuke Kogyo Indonesia, dan yang ini adalah Duta Besar Jepang yang berada di Indonesia. Nah, ini juga kenangan ketika saya tahun 2017 di Totori, ya, April 2017 di Totori, ini gambar pertama saya datang di Jepang, di stasiun Totori. Mungkin yang belum pernah ke Jepang heran, stasiun tidak seperti di Tegal atau di Jakarta atau di mana. Ini stasiun seperti bukan stasiun, padahal ini adalah stasiun bis. Nah, Bapak Ibu, bahwa SMK Muhammadiyah keinginannya menjadi SMK unggul, maka lulusan SMK yang kita didik selama 3 tahun ini targetnya harus terampil dan profesional. Nah, terampil dan profesional mau tidak mau ini adalah harapan dari Iduka, ya, harapan dari Iduka. Sehingga di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal sebelum lulus itu paling tidak memiliki sertifikat kompetensi LSPP 1 sesuai dengan kompetensi keahliannya. Yang kedua, harus memiliki sertifikat bahasa Inggris. Kalau di SMK itu TOEIC. Dan yang ketiga, sertifikat bahasa Jepang. Ini
ini sangat penting bagi SMK Muhammadiyah 1 karena sejak ditetapkan menjadi SMK Center of Excellence, mau tidak mau SMK Muhammadiyah 1 harus sudah memulai lulusannya untuk bisa bekerja di luar negeri. Nah, salah satu bidikan utama bagi SMK Muhammadiyah 1 karena kans besar bagi anak-anak itu pengen bekerja ke Jepang. Maka kita mencoba di sekolah ini ditambahi dengan bahasa asing, yaitu bahasa asing Jepang. Nah, ini SMK Muhammadiyah 1 sudah menjadi kelas industri kerjasama dengan PT Komatsu dan dengan PT Fondanusa Aditama Cikarang. Saya kira itu harapan-harapan ke depan bahwa SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal menjadi SMK Center of Excellence ini harus bisa menciptakan anak-anak yang lulus bekerja di luar negeri. Hari ini saya sangat menyambut baik dengan adanya webinar ini. Ke depan mudah-mudahan kerjasama ini bisa betul-betul terbangun dan menjadi harapan utama bagi lulusan SMK Muhammadiyah 1 bekerja di Jepang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baris. Beliau sangat mendukung acara ini. Bapak Ibu sekalian, kita ada 31 partisipan di sini. Masih banyak dari Bapak Ibu guru wali kelas. Mudah-mudahan nanti tetap informasi ini bisa sampai juga kepada anak-anak kita. Dengan harapan anak-anak ini tersemangati, termotivasi untuk bisa melanjutkan bekerja nanti di Jepang sana. Baik, selanjutnya kita lanjutkan acara ini dengan materi atau pemaparan nanti dari Mr. Firdaus Priyo Hartomo, yang nanti beliau akan juga mungkin memperkenalkan dengan Pak Nogusan barangkali. Waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada beliau secukupnya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan acara tanya jawab dan lain sebagainya. Monggo Pak Firdaus, kami persilahkan. Terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya share screen ya. Kelihatan Pak Pri? Nah, pertama terima kasih untuk SMK Muhammadiyah 1 sudah ngasih kesempatan untuk cerita ini ya, di Jepang itu seperti apa sih. Pertama, profil saya lahir di Tegal 19 Oktober 84. TK-nya itu TK Pertiwi di Tegal, di Jalan Ayam kalau nggak salah ya. Terus SD-nya Pakauman 4, sama juga di Jalan Ayam. Terus SMP 6 di Tegalsari, SMA 2 di Tegalsari juga. Terus dari situ saya langsung merantau ke Bandung. Jadi sejak lulus SMA, saya merantau ke Bandung, lanjut merantau ke Jepang ya, berarti nggak pulang-pulang dari SMA. S1 lulus di Pasundan, swasta. Tadinya niatnya mau masuk ITB, karena nggak lulus, akhirnya masuk Unpas. Habis itu masuk S1 di Unpas, lulus, lanjut ke Jepang langsung, sekolah bahasa 2 tahun. Nama sekolahnya Kokusai Kotoba Gakuin, itu di Shizuoka. Setelah lulus sekolah bahasa Jepang, saya coba masuk S2 ke Shizuoka University. Itu negeri ya. Ternyata diterima, alhamdulillah. Mungkin kebetulan gitu ya, diterima, masuk S2. Terus kuliah, lulus S2, masuk di
perusahaan yang sekarang di Yataro. Jadi profesional manager. Mungkin masuk kerja nggak langsung jadi manajer langsung ya. Pertama awal-awal itu masih kerja part time dulu, terus kemudian jadi kerja yang di produksi, bagian produksi. Terus alhamdulillah kemarin baru dapat visa permanen ya. Visa permanen itu maksudnya boleh tinggal di Jepang sampai kapanpun dan boleh bekerja sampai kapanpun gitu tanpa batas. Itu hebatnya visa permanen ya. Tapi visa permanen tidak bisa semua orang dapat, ada syarat-syaratnya banyak. Nah, di Jepang itu visanya itu jenisnya apa saja sih? Mungkin kalau yang sering dengar itu ya magang ya, magang. Sebenarnya banyak jenis visa yang di sini orang asing. Orang Indonesia di Jepang itu sekitar ada 6.000 orang mungkin ya. Kalau di tempat tinggal saya sendiri di Hamamatsu ada 1.000 orang. Nah itu dari 1.000 orang itu ya ini visanya jenisnya Ryugaku, itu pelajar. Itu panjangnya itu 2 tahun sekali. Selama si anak masih sekolah, visanya bisa diperpanjang. Jadi misalkan sekolah bahasa Jepang 2 tahun di Jepang, itu dapat visa 2 tahun. Setelah lulus, nanti diperpanjang lagi misalkan. Melanjutkan ke S1 atau S2, itu nanti bisa diperpanjang lagi selama sekolah. Sekolah sudah lulus, terus mau ngelamar kerja, langsung visanya diganti ke visa engineering ini. Visa engineering itu 5 tahun sekali diperpanjang. Nah, kalau sudah dari pelajar terus ke engineering 5 tahun sekali diperpanjang, kalau total sudah 10 tahun itu nanti bisa mendaftar di visa permanent resident PR gitu ya. Nah, jenis visa yang lain lagi itu ada visa magang. Kalau visa magang itu 3 tahun terbatas. Kalau sudah 3 tahun harus pulang. Itu visa magang. Terus kemudian Tokutegino. Tokutegino itu juga visanya 5 tahun. Tokutegino itu sama seperti magang, 5 tahun, setelah 5 tahun juga harus sudah pulang gitu. Tidak boleh menetap di sini lebih dari 5 tahun. Terus ada visa keluarga. Visa keluarga itu visa yang mengikuti visa induk. Visa induk itu bisa visa mana saja ya. Misalkan visa Ryugaku, visa engineering, itu bisa panggil keluarga. Terus visa keturunan, kakek neneknya orang Jepang. Terus visa naming itu visa kalau misalkan ada bencana alam di Indonesia, terus mengungsi, visa pengungsi namanya, ini visa naming. Nah ya, terakhir visa permanen resident itu tadi. Ini jenis-jenis visa yang tinggal di Jepang. Orang-orang yang di Jepang visanya seperti ini semua. Nah, jenjang karir Tokutegino itu bagaimana? Yaitu tadi 5 tahun kerja di Jepang, gajinya itu 15 sampai 20 juta rupiah ya. Ini kalau dirupiahin. Libur itu dapat 2 kali, libur musim dingin dan libur musim panas. Terus bidang-bidangnya itu apa saja? Yaitu konstruksi bangunan. Jadi istilahnya kalau di Indonesia itu waktu ngebangun bangunan itu dia jadi kenet tukangnya itu. Tukangnya itu orang Jepang, kenetnya itu orang Indonesia. Terus pertanian, pembuatan kapal, perikanan, terus pembuatan bahan makanan dan minuman. Ini pabrik ya berarti. Terus perawat lansia dan manajemen kebersihan gedung, restoran, penginapan, terus industri komponen perkakas mesin, industri permesinan juga bisa, teknik listrik, elektronik, informasi, penerbangan dan perbaikan atau pemeliharaan mobil. Yang sudah ada ujiannya itu di bidang pembuatan bahan makanan dan restoran serta perawat lansia, baru 3 karena Tokutegino ini baru oleh perusahaan Jepang. Nah, alur prosesnya itu bagaimana? Alur prosesnya itu seperti ini. Pertama itu pelatihan bahasa Jepang dan keterampilan kurang lebih 6 bulan. Ini istilahnya itu 6 bulan itu
belajar bahasa Jepang mati-matian dan harus lulus ujian. Kalau di bahasa Inggris mungkin TOEFL ya, TOEIC, TOEFL. Nah, kalau di bahasa Jepang itu ada JLPT namanya. Itu harus level N4. Kalau enggak lulusan JAV levelnya A2 gitu ya. Nah, plus ditambah ujian Tokutegino masing-masing bidang tadi. Kalau misalkan ingin milihnya pertanian, ya udah ujian pertanian. Kalau udah lulus, pegang 2 sertifikat itu, tinggal nunggu tadi job matching. Matching ini lulus, wawancara dengan perusahaan, urusan COE. COE itu Certificate of Eligibility. Itu dikeluarkan oleh pihak imigrasi Jepang. Kalau COE sudah keluar, nanti COE aslinya itu dikirim ke Indonesia, bawa COE langsung ke kedubes Jepang di Jakarta, baru visa keluar. Kalau visa udah keluar, tinggal beli tiket, terus berangkat ke sini. Itu alur dari program Tokutegino. Ini kalau lancar ya, lulus. Gitu. Kalau misalkan tidak lulus, ulangi lagi, belajar lagi. Tidak lulus, ulangi lagi, belajar lagi. Itu sistemnya seperti itu. Persyaratan program Tokutegino itu ya pria dan wanita, terus lulusan SMA, SMK atau D3 atau S1. Lebih baik itu pada saat belajar SMA atau SMK sekalian belajar bahasa Jepangnya tadi. Jadi ketika lulus dari SMK itu sudah pegang ini sertifikat bahasa Jepang N4 atau JFTA 2 dan sertifikat Tokutegino atau XXW ini ya, special worker. Nah, usianya itu dari 18 sampai 30 tahun. Kalau bisa tidak merokok, karena di sini tempat merokok susah dicarinya. Terus intinya itu tidak boleh terburu-buru ingin berangkat ke Jepang. Banyak anak yang terburu-buru ingin berangkat ke Jepang, bahasa Jepangnya pas-pasan, pas nyampe sini itu jadi stres, karena tidak bisa komunikasi dengan sekitar, kerja dimarahin terus sama bosnya, sama atasannya, jadinya stres, jadinya ingin cepat pulang. Itu mungkin banyak contohnya. Mungkin baru nyampe dalam waktu sebulan itu penyesuaian diri. Dingin, cuaca panas itu di sini sangat keras ya kehidupannya. Jadi tidak boleh terburu-buru, harus benar-benar matang. Terus satu lagi alur proses program Ryugaku, ini program sekolah. Ini yang saya jalanin waktu saya kesini ya. Pertama belajar bahasa Jepang 6 bulan, terus dapat sertifikat N4 tadi, ujian bahasa Jepang atau A2, cukup ini saja. Terus langsung bisa berangkat ke sini. Karena sekolah-sekolah bahasa Jepang yang di Jepang itu sudah banyak di sini yang merekrut orang-orang asing untuk sekolah ke sini. Kemudian jenjang karir dari visa sekolah atau visa Ryugaku itu, dia bisa kerja part-time, terus sekolah bahasa Jepang selama 2 tahun, habis itu lulus langsung lanjutkan S1 atau S2, langsung dari situ bisa langsung kerja tetap. Kalau kerja tetap dengan visa seperti ini, gaji antara 20 atau 40 juta rupiah. Waktu pensiun itu sampai umur 65 tahun ya. Itu 20 juta per bulan gaji. Dapat uang pensiun dari pemerintah Jepang. Bisa cuti 1 bulan. Nah, kalau sudah kerja tetap, dapat gaji, dapat cuti 1 bulan, itu anggap aja kita lagi merantau ke Jakarta yang pulang setahun sekali. Jadi waktu liburan bisa pulang ke rumah gitu. Kalau cuti 1 bulan ini kalau dikumpulkan ya, tapi kalau misalkan setahun sekali cutinya paling dapat 10 hari atau 15 hari. Terus dapat libur, musim panas, musim dingin, dan bisa memanggil keluarga inti ke Jepang. Terus kemudian program persyaratan Ryugaku itu ada pria dan wanita, SMK, SMA, SMK, D3 atau S1. Yang paling bagus itu kalau sudah lulus S1 terus pegang
N4 itu mudah untuk sini, untuk bekerja juga bisa, meneruskan sekolah juga bisa. Di syarat-syaratnya. Nah, contoh kehidupan dengan visa sekolah di sini ya. Visa Tokute Gino juga sebagian besar sama ya seperti ini. Dari jam 8 sampai jam 12 siang sekolah bahasa, terus dari jam 1 sampai jam 5 itu kerja part-time. Kerja part-time itu gajinya itu 1 jam 950 yen atau 1.200 yen. Itu kalau dirupiahin sekitar 1 juta, bukan 1 juta, sekitar 130.000 ya per jamnya. Terus kemudian dari jam 19 sampai jam 23 belajar sendiri, itu menulis kanji atau PR. Terus dari jam 11 sampai jam 5 pagi istirahat. Nah, jam 5 pagi bangun, sarapan, terus masak sendiri ya. Siapkan bekal buat makan siang atau namanya bento ya. Nanti pas waktu berangkat sekolah dibawa. Jadi dari sekolah ke kerja part-time tidak usah pulang, langsung di jalan makan dulu bento, atau di sekolah atau di tempat kerja makan bento, langsung bisa kerja. Nah, alat transportasinya itu awal sepeda. Pertama semuanya pakai sepeda. Kalau pakai sepeda di Jepang banyak aturan lalu lintasnya. Kalau tidak mengerti bisa ditilang ya istilahnya. Tidak boleh menabrak. Misalkan banyak orang Jepang yang jalan kaki bawa anjing. Nah itu hati-hati. Sama anak kecil itu juga hati-hati. Terus sewa tempat tinggal itu satu tempat itu kira-kira 30.000 yen. Itu bisa ditinggali 2 sampai 3 orang. Gas, air, listrik per bulan 10.000 yen. Terus tagihan buat handphone ya 3.000. Ini standar ya, standar yang paling murah di sini. Nah, terus kalau sudah bisa tinggal di sini, yaitu peraturan pembuangan sampah itu sangat ketat di sini. Plastik, botol, semuanya harus dipisah. Sama sampah-sampah organik ya. Itu harus dipisah, baru dibuang. Dan ada jadwalnya, ada tempatnya. Terus dilarang berisik di atas jam 9 ke atas, 9 malam ke atas ya. Ini kalau misalkan berisik, ada polisi datang mengetuk pintu dan tanya-tanya biasanya. Kenapa berisik? Apa ada kasus atau ada apa gitu. Biasanya dilaporkan juga oleh tetangga gitu orang Jepang itu, rumah itu kenapa berisik itu malam-malam. Nah, terus aturan yang lain dilarang menggoda anak SMA di jalan. Ini bagi anak-anak cowok nih, tidak boleh. Karena di sini anak sekolah di Jepang itu sangat dilindungi. Kalau misalkan di jalan ketemu anak SMA agak cantik sedikit terus digoda atau disapa, itu mereka bisa menuntut nantinya. Jadi hati-hati ya. Terus air kran di sini itu bisa diminum. Libur musim dingin dan musim panas, terus bisa menikmati 4 musim. Ya. Musim salju itu bisa main snowboard, musim panas bisa lihat kembang api, musim semi itu sakura, musim gugur itu namanya momiji. Nah, ini contoh Ryugaku yang saya kirim ke sini. Ini yang sebelah ini, sebelah kanan, dia lulusan SMK di Ponegoro dari Baksio ya. Tinggalnya di Selawi, namanya Tio. Yang ini namanya Sultan, SMA 1 Lampung. Tio tahun ini bulan 4 lulus Nihongo Gakko, lulus sekolah bahasa Jepang. Dia lanjut ke sekolah koki atau memasak ya, memasak masakan Jepang. Gitu ya. Kalau Sultan ini dia dari bahasa Jepang, sekolah bahasa Jepang, udah lulus sekolah di sini pertanian. Nanti tahun ini bulan 4 masuk S1 jurusan komunikasi. Ini Sultan. Dua-duanya saya yang antar ke sini, saya yang kirim ke sini ke Jepang. Estimasi biaya untuk belajar bahasa Jepang itu seperti apa sih? Jadi belajar bahasa Jepang dan Tokute Gino ya. Tokute Gino juga ada ujiannya sendiri. Itu kira-kira 5 juta dengan sensei lokal di Indonesia, dan
sensei Jepang. Sensei itu guru ya. Kurang lebih 6 bulan. Nah, kalau misalkan nggak lulus gimana? Kalau misalkan nggak lulus, tinggal diulang lagi, bayar per bulannya. Per bulan berapa gitu. Nah, terus kemudian modul dan alat belajar kira-kira 1,4 juta, kamus dan lain-lain, itu bisa dipakai selamanya. Biaya ujian berapa? Biaya ujian itu untuk bahasa Jepang level N4 atau A2 itu sekitar 400.000. Ujian Tokute Gino itu 400.000, dan transport ke tempat ujian kira-kira ke kota-kota besar ya, itu mungkin 300.000 rupiah. Ini rupiah ya. Nah, terus estimasi biaya Tokute Gino setelah siap berangkat, kalau misalkan tadi sudah pegang N4 sudah pegang, terus Tokute Gino sudah pegang, dari dua itu sudah pegang, terus sudah dapat perusahaan dan perusahaan sudah oke, tinggal bikin paspor, terus medical check up, itu general medical ya semuanya, ronsen, mata, tinggi badan dan lain-lain. Translate dokumen Indonesia ditranslate semuanya. Terus pengiriman dokumen, dari sini dokumen dikirim ke Jepang, dari Indonesia dikirim ke Jepang. Terus tadi COE, Certificate of Eligibility, itu biayanya 17 jutaan. Nah, untuk visa 300.000, tiket pesawat kira-kira 8.000 rupiah, dan PCR itu 1 juta, living cost awal bulan di Jepang ini sekitar 4 juta atau 30.000 yen ya. Tergantung anak masing-masing juga dan tergantung perusahaan. Mungkin kalau perusahaannya baik, biasanya living cost ditanggung perusahaan. Nah, untuk transport, bikin paspor, bikin visa, general medical check up. Saya sarankan semuanya kayak paspor, visa itu diurus sendiri semuanya, jangan lewat Salo. Kalau diurus sendiri kita bisa belajar dan tahu alur-alurnya. Nanti kalau ada saudara atau siapa mau ke sini juga bisa ngajari ke berikutnya ya, ke adik-adik kelas berikutnya. Jadi kalau diurus sendiri itu sebagian untuk belajar juga biar tahu semuanya alurnya. Nah, terima kasih, sampai sekian. Tinggal sesi tanya jawab. Monggo, Pak Pri. Oke, Mas Idus belum memperkenalkan sama. Oke, monggo Mas. Maaf, saya lupa. Ini saya kenalkan Bapak Nobu Sang dan Ibu Asami. Silakan. Ya, terima kasih atas undangan. Ini oke, boleh? Oke, silakan Pak. Ya. Kenalkan diri. Saya Nobu Hasegawa. Panggil saja Nobu atau Mas Bagus. Ya, punya nama orang Indonesia juga. Pekerjaan saya sebagai penyiar radio, pembawa acara, dan konsultan di antara Jepang dengan Indonesia. Dan masih ada banyak macam-macam pekerjaan saya. Istri saya juga sama pekerjaannya. Sebagai penyiar radio, jadi pembicara, sama bisa konsultan untuk Jepang, Indonesia, dan lain-lain. Terus saya hubungan dengan Indonesia itu sejak tahun 99. Jadi udah 21 tahun ya. 21 tahun. Itu cuma waktu pertama kali ke Indonesia itu alasannya cuma mencuci hati ya. karena di Jepang sangat capek. Apa itu cuci hati? Iya. Betul Pak. Ya. Tapi waktu itu saya banyak punya pikiran saya ya. Kalau di Indonesia potensinya banyak. Potensi kemampuannya ya. Sangat banyak, masih ada di dalam itu. Terus saya sangat suka gaya-gaya orang Indonesia. Jadi saya lagi kebanyakan teman saya kebanyakan orang Indonesia. Lebih banyak daripada orang Jepang. Ya.
Terus istri saya pertama kali ke Indonesia kapan? 10 tahun yang lalu. Oh, kira-kira 10 tahun yang lalu. Honeymoon ya, honeymoon. Honeymoon, ya. Saya ajak dia. Dia juga jatuh cinta dengan Indonesia. Sangat suka ya. Sangat suka Ya. makanan orang Indonesia. Ya, makanan orang Indonesia. Suasana juga. Iya, lucu banget dan banyak punya kemampuannya. Musik juga. Iya. Oh, iya ya. Saya lagi dari dulu ya. Saya sering memperkenalkan musik-musik dari Indonesia ke orang Jepang. Karena dulu sampai tahun kemarin saya punya program di FM radio. Itu radionya isinya khusus musik rock, musik pop, musik dari Indonesia juga. Jadi saya sering memperkenalkan musik dari Indonesia karena saya sangat suka. Saya cinta banget dengan musik Indonesia. Dulu Mas Bagus juga pernah ke Tegal ya? Iya, sudah pernah ke Tegal. Hampir berapa hari ya? Seminggu ya? Kira-kira seminggu. Ya, menginap di rumah Mr. Firdaus. Makan soto ya, kalau nggak salah. Soto apa ya, Pak? Soto Talang ya? Talang. Jenggot. Enak banget. Enak banget. Ya, soto Tegal dan kambing ya. Kambing, sate kambing ya. Sate kambing. Sate kambing, enak. Martabak juga. Ya, martabak juga. Ini ada yang khas Tegal kan, dan dalam kota juga saya sangat suka. Rame, orangnya baik daripada Jakarta. Terus suasana juga mirip ya dengan sama Jepang. Suasana. Suasana Oh, Tegal. ya. Jadi atmosfernya ya. Iya, jadi pasar-pasar Tegal perumahan juga ya. Ya, mirip dengan Jepang juga. Rasa juga. Ya, rasa juga. Rasa soto Tegal. Ya. Jadi saya kangen banget. Saya ingin ke Tegal lagi. Saya bisa belajar saya mengajar ya. Saya mengajar bahasa Jepang, saya mengajar bahasa Indonesia juga. Dua-duanya bisa. Sudah pernah beberapa tahun ya. Ya. Tapi lagi berhenti karena pandemik ini. Jadi kalau ada apa-apa, saya bisa membantu untuk semuanya. Oke, sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mas Bagus, sama Tante Asami. Ya. Sudah Pak Pri, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih semuanya, Pak Idos, Mas Bagus, atau Mas Nobu, dan Ibu. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ini kesempatan yang baik pagi hari ini atau siang hari ini kita ketemu dengan orang-orang hebat. Ada Mr. Firdaus dan Mr. Nobu dan istrinya, serta ada beberapa teman-teman yang lain. Silahkan kesempatan ini kita gunakan untuk bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan serba-serbi kerja di Jepang. Silahkan ditanyakan, bisa langsung nanti memute ini, atau kalau tidak ada kesempatan untuk bertanya, silakan nanti bisa chat di kolom yang ada, nanti kita sampaikan kepada beliau. Silakan kita buka kesempatan sesi untuk tanya jawab. Siapapun boleh bertanya. Monggo, silakan. Baik gurunya maupun siswanya. Silakan. Bingung mau ditanyakan? Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam. Salam. Monggo, memperkenalkan diri silakan. Ya, memperkenalkan diri, nama saya Hakul Darojat. Pas kebetulan dari
SMK Muhammadiyah 1 Tegal, mengajar di jurusan teknik pemesinan. Nah, berkenaan dengan bahasa Jepang cukup menarik juga, kan tetapi kami masih punya kelemahan bahwa guru-guru kami juga termasuk saya ya belum bisa bahasa Jepang. Nah, salah satu motivasi yang bisa kita berikan kepada anak-anak yaitu kompetensi gurunya. Kompetensi gurunya yaitu bisa berbahasa Jepang sehingga anak-anaknya ketika diajar oleh kami mereka sudah trust-nya sudah muncul, kepercayaannya sudah muncul. Nah, yang kami tanyakan adalah jika ada program bahasa Jepang kilat yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu guru, atau apakah ada program bahasa Jepang kilat yang bisa diajarkan kepada Bapak Ibu guru untuk menunjang kompetensi guru dan untuk bisa mendongkrak trust kepercayaan siswa kepada pendidik yang bisa dilanjutkan mereka bisa beraktivitas di Jepang, misalnya bekerja di Jepang dan seterusnya. Karena kecepatan belajar dengan metode kecepatan belajar bahasa Jepang dengan metode yang cepat itu sangat mendukung kami di tengah posisi kesibukan guru untuk bisa memberikan pembelajaran kepada siswa dan di tengah-tengah pembelajaran yang saat ini sedang ya bisa dikatakan agak berbeda karena pandemi. Jadi intinya adakah metode yang bisa diberikan kepada guru untuk bisa cepat belajar bahasa Jepang. Demikian. Oke, bagus. Pak Hakul bisa dipahami. Kita simpan dulu jawabannya, nanti Mas Firdaus biar menjawab, atau Pak Nobu. Ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita persilahkan Pak Firdaus atau Pak Nobu untuk menjawab pertanyaan. Apakah ada program kilat bahasa Jepang bagi Bapak Ibu guru yang kemudian bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang ada? Untuk Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pengalaman saya selama belajar bahasa, ini uniknya bahasa ya. Kalau belajar matematika, belajar ini itu tuh ada metode cepat, tapi bahasa benar-benar tidak ada yang bisa cepat. Karena mungkin di dalam Islam juga ada bahasa itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Jadi bahasa itu kalau mau belajar cepat menurut saya balik ulang jadi bayi yang baru lahir yang tidak mengerti bahasa sama sekali. Dari situ pertama belajar mendengar bahasa Jepang mau apa aja, dari radio, musik, TV, segala macam. Itu pertama yang harus dilakukan, mendengar. Pokoknya dengar saja semuanya. Nggak tahu juga dengar semuanya. Dari mendengar itu nanti sedikit demi sedikit jadi tahu, oh ini tuh artinya seperti ini, itu tuh artinya seperti itu. Yang lebih cepat itu ya nonton anime atau drama-drama Jepang. Itu yang lebih cepat ya menurut saya. Nah, tapi didukung juga dengan belajar dari guru, yaitu dari belajar dari modul-modul, dari kelas gitu, kelas bahasa Jepang. Didukung dengan tadi pas jam di rumah itu dia nonton drama Jepang atau anime Jepang. Itu kalau sudah seperti itu tinggal mencari teman atau orang sekitar ya yang bisa bahasa Jepang dan ngobrol untuk bahasa Jepang. Jadi pertama mendengar, kedua belajar memahami, ketiga belajar mengucapkan. Itu 3 tahap belajar dari
intinya dari anak yang baru lahir belajar bahasa ya, mau bahasa Tegal, bahasa Indonesia, semuanya sama seperti itu. Bahasa Jepang pun juga sama. Jadi intinya itu metode yang paling cepat bagi belajar bahasa. Mungkin Begitu. seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke. Nobusan mau menambahkan? Saya juga sama pikiran saya sama dengan Mas Priyo. Dan harus ini ya, yang pentingnya harus berminat, tertarik. Ya. Harus suka. Ya, kalau cuma semangat pasti nggak bisa. Ya, jadi pentingnya harus jadi suka, tertarik, berminat, sama cuma 10% semangat saja. Karena saya belum pernah ke sekolah untuk belajar bahasa Indonesia. Ini cuma dari teman-teman orang Indonesia saja. Jadi kira-kira 3 tahun, 4 tahun bisa ngomong. Ya, jadi ya pentingnya pokoknya harus jadi suka sama berminat, tertarik ya. Dan kalau anak-anak pasti lebih lancar. Oke, terima kasih Nobusan. Terima kasih Mas Idos. Pak Hakul, jawabannya seperti itu. Barangkali sudah puas dengan jawabannya atau masih belum puas? Cukup bisa dipahami, cukup ya bisa dipahami. Terima kasih. Berikutnya minta ini nih, monggo teman-teman yang lain. Mas Idosnya lagi telepon. Teman-teman yang lain atau anak-anak sekalian, ada Mbak Seli di sini, murid saya, ada Mbak Widya, monggo mumpung ketemu dengan orang-orang Jepang, dengan orang Tegal yang ada di Jepang, silakan bertanya sebanyak mungkin. Silakan. Atau siapa saja silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Monggo. Memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Tri Mulyanto dari kelas 11 TKR 1. Ingin bertanya, apabila di Jepang bagaimana cara menghadapi ketika kita pertama di Jepang, cara beradaptasi dengan orang Jepang dan menghadapi musim di Jepang. Mungkin sudah itu saja. Mas Trio Mulyanto ya. Oke, Mas Idos. Jadi bagaimana menghadapi kondisi di Jepang ketika baru datang ke sana? Tentunya harus mengikuti atau seleksi dulu lah Mas Idos dari awal sehingga anak itu dikirim. Monggo Mas, silakan. Jadi yang tadi itu sebelum datang ke Jepang ya, seleksinya tadi belajar bahasa Jepang sampai lulus ujian N4, level N4 atau A2. Terus kemudian setelah itu belajar Tokutegino per bidangnya, ini salah satu bidang. Terus kemudian ujian Tokutegino dan lulus ujian. Itu dua-duanya udah lulus, nanti tinggal seleksi tes kesehatan dan menunggu panggilan dari perusahaan yang di Jepang. Proses matching ya. Nanti kalau sudah matching, itu nanti bikin paspor, visa, dan segala macam yang tadi saya jelaskan. Setelah itu berangkat ke Jepang. Nah, untuk kondisi yang baru datang. Halo Mas. Iya Pak. Ya Pak. Iya. Ya. Putus-putus. Oh putus-putus. Saya juga mau nambahkan. Ya. Kenapa ada syarat yang mesti disampaikan pada calon tenaga kerja yang mau magang atau yang mau sekolah ke sana itu tidak boleh merokok, Mas? Ya, intinya kalau misalkan ada anak yang merokok, dia tidak tahu aturan merokok di Jepang ya. Kalau misalkan merokok di Jepang itu aturannya banyak banget. Tidak boleh merokok di dalam ruangan pertama. Dan di luar pun ketika merokok harus ada yang namanya tempat merokok.
Kalau misalkan merokok secara sembarangan itu bisa, misalkan satu, bangunan Jepang itu rata-rata terbuat dari kayu. Itu bisa terjadi kebakaran. Itu banyak kasus seperti itu. Nah, kemudian kalau di luar bisa ganggu tetangga misalkan. Itu juga tetangga dapat klaim ke kitanya. Terus di tempat-tempat umum ada merokok langsung kena bucking namanya, ya, kena. Ini ceritanya lagi webinar dengan Pak Nobu. Nah, SMK Muhammadiyah ini membandingkan jembatani anak-anak sekalian yang pengen kemudian untuk UTGINO. Jadi yang saya anggap itu orang Jepang itu ada yang magang dan bekerja ya masih ya, enak saja. Dan di sana itu 5 tahun, magang 3 tahun ya Pak Idos. Ya benar. Karena magang dan bekerja beda, tentunya lima pun berbeda. Kita fasilitasi anak-anak SMK Muhammadiyah bisa bekerja di Jepang melalui nanti kerjasama dan nah, ya, benar. Makanya silakan selepas ini karena proses pembelajaran bahasa Jepang tadi disampaikan beliau tidak ujuk-ujuk kemudian pintar, butuh waktu minimal 6 bulan. Pengen lebih 1 tahun, maka di kurikulum 1 kali seminggu tatap muka. Jadi tiap minggu ya, minggu kemudian 3 kali pertemuan dengan guru dari SMP, 1 kali pertemuan mungkin gitu gambar. Jadi anak-anak 11 tahun kelas 3 kena kelas 2. Kalau berarti anak kelas 2 kita ajari sampai maka tinggal tunggu dengan kalian nanti tinggal harapannya tidak 1 tahun lagi baru ke Jepang, tapi kalian lulus sudah dapat ijazah SMK dan dapat ijazah bahasa dari Jepang. Tangan saya. Betul. Atau mau ditambahkan oleh Nobusan dengan Pak Ido, silahkan. Silakan Pak Nobu ya, kalau ada tambahan. Udah sempurna ya. Satu lagi tadi kalau sudah pegang ijazah di perusahaan Jepang di Jakarta banyak juga ya yang bisa menerima. Begitu.
chat. Oh, nggak keluar di saya. Oh, nggak keluar. Sandika, namanya Sandika. Ya, enggak, monggo. Belajar bahasa Jepang. Aku kan lagi belajar bahasa Jepang. Menurut Pak Guru lebih baiknya belajarnya hafalin huruf-hurufnya dulu atau hafalin kosakatanya dulu. Kalau mau cepat, lebih baik hafalin si anaknya itu suka komunikasi atau lebih senang menyendiri belajar di rumah itu. Ada dua. Rekomen Jepangin kata. Tapi kalau si anaknya, saya ingin belajar di kamar sendirian gitu, belajar sendiri di rumah tanpa komunikasi, itu belajar huruf-hurufnya dulu. Itu tergantung anaknya masing-masing. Kalau saya dulu karena senang paling kosakatanya dan dengar dari musik juga, radio. Terus karaoke juga, menyanyi pakai bahasa Jepang itu nambah cara pengucapan di Hatsu. Menurut saya seperti itu, jauh. Baik. Bu, ini kebetulan Jepang, kita karena kemudian yang menjadi bahan, enggak? Silakan Mas Aji dulu 2 menit, Mas Haris nanti 2 menit atau 5 menit, silakan. Belum dinyalakan, masih unmute. Teman-teman semuanya, pengalaman dulu di Jepang itu banyak ya Pak. Maksudnya berbagai kehidupan kita khususnya di kampung gitu ya Pak. Kalau misalkan nanti dari pertama kalian nggak bisa merubah salah satunya attitude itu sikap, ya nanti kesananya susah itu. Mungkin kalau misalkan bahasa bisa belajar sendiri atau nanti bisa sama mentor yang bisa buat kalian pelajari. Tapi kalau buat nanti sikap itu memang dari diri sendiri itu. Kalau sikap dari hati sendiri, bagaimana bisa merubah hal yang terkecil aja itu harus bisa dirubah itu Mas semuanya. Itu mungkin fisik itu memang harus dilatih setiap hari atau seminggu sekali, paling nggak menjaga kebugaran dengan cara olahraga atau berlari atau secara tidak langsung menggerakkan badan biar nanti di sana tidak kaku pas musim dingin. Pak Pri, silakan. Atau mungkin ke Mas Firdaus. Ya, Pak Prinya sedang itu yaitu menyesuaikan diri dengan sekitar. Yang paling penting ya, menyesuaikan diri dengan sekitar. Dan menyesuaikan diri. Kalau dengan teman, pertama dengan teman kabur, terus teman kerja, satu tempat kerjaan juga harus bisa akur. Jadi lihat orang Tegal tadi itu harus legowo, istilah dalam hati itu kosongin aja semuanya. Tidak boleh egois, tidak boleh ingin itu ingin ini gitu. Semuanya harus diterima dulu semuanya.
kosongin dulu, terima semuanya. Nah, sedikit demi sedikit di situ levelnya dinaikin, level kualitas diri intinya. Dari kualitas kerja, kualitas bahasa itu semuanya ditingkatin sedikit demi sedikit. Jangan sampai baru datang, wah saya udah punya N4, saya udah lulus S1 di Indonesia, saya di Indonesia udah enak hidupnya, tapi ternyata hidup di Jepang, kok saya seperti pembantu misalkan, kok saya jadi seperti pekerja lapangan gitu. Itu jangan seperti itu. Anggap kalau baru datang ke Jepang itu anggap istilahnya tuh baru lahir ke dunia kedua istilahnya. Dia harus menerima semuanya. Itu pertama. Nah, untuk musim dingin itu tergantung daerah masing-masing. Kalau daerah yang tidak bersalju, tengah Shizuoka. Tapi kalau itu daerah Okinawa, bawah itu daerah. Untuk musim panas sih. Meskipun musim dingin dan musim panas itu harus banyak makanya sepertinya nggak haus, nggak minum air, itu tidak boleh, harus sering-sering minum air. Yang bikin kangen ya Mas Widros ya. Ya. Airnya yang bikin kangen. Iya, kangen airnya yang bikin kangen. Iya. Ya. Oke. Lalu Pak Harisu Sofyan Ades Berbus Saujajar Karakimasta Doso Yuri Mas. Saya alumni SMK Muhammadiyah tahun 2011. Jepangnya Yosetsu. Saya pergi ke Jepang tahun 2000. Sampai 2000, kurang lebih 3 tahun. Dalam tasnya nanti dibuang ke tempat apa yang lebih utama, karena menjaga kebersihan. Selama di Jepang, musim yang paling khawatir itu pada musim dingin, namanya baru merasakan musim dingin banyak kalau kebaliknya musim panas sekitar jam 4 udah pagi, jam 8 malam baru maghrib. Saya perbedaannya sangat balance sama musim dingin sama musim panas. Yang penting itu kedisiplinan waktu dan kedisiplinan dalam tata tertib bermasyarakat. Sedang belajar kurang lebih ya saja sih ya. Karena di Jepang itu banyak pegunungan. Saya dulu di Oita Kyushu tempat bekerjanya di gunung, naik gunung, turun gunung. Kadang juga ada perusahaan rumahnya di gunung, perusahaan di bawah. Karena kebalikannya, sebelum bekerja kita semangat, harus semangat intinya, semangat dan semangat. Terima kasih Mas Haris berbagi pengalamannya. Ya agak lama adaptasi untuk belajar bahasa Jepangnya karena sudah terlalu banyak konsumsi soto Tegal dan sate kambing ya Pak Nobu ya. Baik, silakan kami buka sesi yang kedua, 2 pertanyaan, 2 penanya. Silakan, sesi kedua 2 penanya. Siapa saja boleh bertanya, silakan monggo. Pak Pri. Oke, Pak Yusuf memperkenalkan diri, silakan.
Oke. Silakan. Saya kamu itu kalau mau kerja sekolah sih kamu gitu maksudnya tuh. Terus ada orang tua murid nih di Jepang itu apa namanya jarang ada masjid. Jadi kalau ke Jepang ya sudah artinya apa ya anak jadi jarang sholat gitu loh. Dengan di masjid itu jauh. Ya untuk pengalaman orang tua siswa itu bahwa anaknya pernah ke Jepang tapi karena masjidnya jauh dari rumah akhirnya ya tidak sholat artinya seperti pertanyaannya. itu pertanyaan Bisa saya. ditangkap. Iya. Bisa ditangkap Pak Itu Yusuf. saja Pak. Ya, Terima kasih. jadi nanti dijawab oleh beliau berdua, tetapi mungkin masjid di Jepang tidak kayak masjid di Randu Gunting yang pakai kubah-kubahan begitu ya. Mungkin nanti lengkapnya Pak Firdaus. Tapi kita pending dulu, Kita persilahkan yang lain. Pertanyaan yang kedua biar jawabnya sekalian. Ada? Ada? Silakan, jangan malu-malu ini anak-anak ini. Silakan. Anak-anak enggak yang mau bertanya, yang minat mau ke Jepang yang harus disiapkan, mumpung ketemu dengan ini Pak Firdaus itu asal tapi 17 tahun di sana sampai kemudian beliau kayak Bang Toyib Bang pulang silahkan. Dan Pak Firdaus itu temannya Bu Khairuna. Ada? Nana mau bertanya? Silahkan memperkenalkan diri. Dijawab, Yos. Silakan. Saya jelaskan nih pengalaman spiritual istilahnya ya, masjid di Jepang. Nah, itu tadi. Kembali lagi kalau masalah ibadah itu tergantung dengan anaknya. Pertama, yang kedua itu waktu Islam baru berdiri dan baru beberapa orang Islam saja itu keadaan sama seperti di Jepang. Jadi orang Islamnya sedikit tapi sekitarnya mungkin agama Kristen atau tidak ada agama. Jadi seperti itu kondisinya. Kalau kondisi seperti itu, nah itu kesempatan untuk kita untuk beribadah lebih rajin, untuk mengenalkan Islam ke orang Jepang lebih bagus lagi. Tidak usah mengajak juga gitu. Tampil bagus, ada semangat. Orang Jepang makin pas. Jaraknya kira-kira 10 menit ambil ya. Nah, kemudian tahun akhir ini banyak masjid bermunculan di Jepang. Sekarang sudah ada 1000 lebih ya masjid kira-kira di Jepang. Nah, masjid-masjid di Jepang itu tadi seperti Pak bilang tidak harus berbentuk dengan gitu. Seperti gedung biasa gitu. Dulunya bar, terus dibeli oleh orang Pakistan, terus dijadikan masjid. Itu ada yang seperti itu. Nah, kuburan, masalah kuburan juga sampai sekarang dari dulu di Jepang kuburan tidak ada untuk orang Islam. Sekarang sudah ada kuburan khusus untuk orang Islam. Jadi boleh kubur ke dalam tanah. Kalau orang Jepang aslinya itu harus dibakar ya, terus dijadikan abu gitu. Itu pengalaman saya. Nah, satu lagi untuk Islam. Maksudnya beribadah Islam di Jepang itu justru orang Jepangnya sendiri. Oh, kamu orang Islam kan sholatnya satu hari berapa kali, 5 kali, berapa jam ini, jam ini, jam ini, jam ini.
mereka mengatakan kamu nggak latih, ngumpet atau gimana itu orang. Nah terus ketika mengajak makan bareng juga, oh ini khusus untuk ini jangan sampai ada babinya ya, karena dia orang Islam. Itu orang Jepang seperti itu, dia menghargai sekali. Nah kembali lagi tadi, kalau kita beribadahnya bagus, terus Islamnya juga bagus, jadi jangan sampai kamu orang Islam ya, boleh nggak minum sake, minum alkohol ya, minum alkohol, bir, terus makan babi. Ya kalau nggak tahu sih boleh misalkan. Terus di situ dia malah membaur sama orang Jepang. Orang Jepangnya justru khawatir, ini anak dengan agamanya sendiri aja tidak bisa percaya. Makanya dia tidak akan bisa dipercaya. Tapi kalau dia patuh terhadap agamanya sendiri dan memegang teguh, orang Jepang tambah percaya sama dia. Sampai sekarang, saya pun kalau makan bareng dengan orang Jepang, saya bilang, saya Islam dan saya tidak makan babi. Maaf, kata saya. Dan saya tidak minum alkohol atau bir. Maaf, kata saya. Nah, dari anak bisa dipegang tangannya sampai di sini pun tangan tangannya itu inti dari sambungan dari ibadah. Yang kami hormati, kita masih punya waktu sampai jam berapa, Pak Firdaus? Mungkin 15 menit lagi, Pak. 15 menit lagi, monggo masih ada kesempatan untuk bertanya, baik dari di chat Bapak ada Ibu. Pak Pri. Di chat Oh iya, ada satu pertanyaan. ini. Monggo. Boleh. Seli. Ya, saya lihat. Pak mau nanya, nama saya Seli Agus Marlina, ini murid saya Pak Firdaus, Pak Nobu. Kalau seandainya sudah lulus wawancara dan tinggal berangkat ke Jepang untuk kerja, hidup selama di Jepang bagaimana? Seperti tempat tinggalnya, fasilitasnya, kendaraan, makanannya, dan lain sebagainya. Kayaknya tadi sudah banyak kita kupas, tapi nggak apa-apa. Biar tambah yakin dan tambah mantap, silahkan dilengkapi Pak Firdaus dan Pak Nobu. Monggo. Oh ya, satu lagi, kalau nikah sama orang Jepang bagaimana Pak? Ngomong-ngomong Pak Firdaus, istrinya orang Jepang atau orang Indonesia? Monggo Pak. Saya masih cinta produk Indonesia, Pak. SNI ya, Pak? Ya. Istri saya orang Indonesia. Istri saya kenal di sini. Saya kenal istri saya di sini. Dan menikah juga di sini. Di Indonesia di sini. Monggo Pak. Jadi saya jawab dulu ya pertanyaannya. Kalau sudah sampai di Jepang, fasilitas tempat tinggal itu kalau misalkan terjadi dengan perusahaan, perjanjian kerjanya, di dalam perjanjian kerjanya itu disediakan fasilitas tempat tinggal, kendaraan itu dengan sepeda ya. Kalau kendaraan bepergian sendirian itu dengan sepeda. Tapi kalau misalkan ke tempat kerjanya biasanya ada mobil jemput. Kalau misalkan dekat pasti ada. Untuk makanan semuanya masak sendiri. Harus masak sendiri. Karena kalau misalkan ada fasilitas misalkan makanan dari perusahaan ya, tapi perusahaan tidak tahu kalau kita orang Islam itu pasti tidak ada babinya. Jadi ya sama terus kenal itu masuk Islam. Bukan. Jadi intinya
Kalau si perempuannya udah bisa masuk Islam, itu tinggal ijab kabul saja. Nah, kalau sudah ijab kabul, dapat izin dari orang tua yang di Jepang, visanya diganti. Jadi keluarga. Kalau sudah jadi visa keluarga, itu sudah bisa bebas sampai ke Jepang. Oke. Itu kalau nikah dengan orang Jepang. Terima kasih Pak Ido. Enggak. Bisa memberangkatkan anak A, terus arahkan untuk bisa bersama-sama bergabung dengan Pak Firdaus yang ada. Kira-kira begini. Terus kalau jurusan multimedia bisa Pak Idos? Nah, tadi di presentasi saya di sini ada teknik listrik, elektronik, dan informasi. Nah, kalau misalkan jurusan multimedia, kalau dia bisa lulus ujian Tokutegino dengan bidang teknik listrik, elektronik, dan informasi ini, dia bisa ke sini. Asal lulus yang tinggi. Atau bisa jurusan. Iya, sesuai jurusan, tapi dia punya sertifikat Tokutegino bagian restoran, bisa. Berarti dia harus lulus sertifikat, harus lulus uji tadi apa? Ya, Tokutegino. Tokutegino bagian restoran itu ya. Jadi ini pilihan ya Pak ya, tidak harus nyambung dengan jurusan yang diambil sekarang. Iya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kita maksimalkan waktu, ini masih 10 menit. Pak Wahab masih ada, Pak Wahab? Atau Pak Gulam, Pak Gulam ini saya beri kesempatan. Pak Gulam, monggo Pak Gulam. Unmute. Oh iya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Priyo ya, Pak Priyo, dan juga tadi Pak Nobu ya, Pak Nobu atau Pak Bagus. Konnichiwa. Apa ya? Tadi kan banyak disampaikan tentang kalau Ryugaku ya Pak ya. Iya. Tentang Ryugaku. Terus juga saya pengen bertanya nih. Tadi kan ada biaya bidang selanjutnya sampai terus nanti. Eligibility itu juga lumayan ya. Saya mewakili dari beberapa orang yang pengen nanya ini juga nih. Mungkin ada enggak kalau dari Bapak lewat jalur yang mungkin kalau keluar biaya hanya untuk visa atau paspor saja gitu. Untuk yang lain-lain itu ditanggung dan sebagainya. Karena notabene biasanya rata-rata kan kalau di sini itu kan penghasilan nggak nyampe segitu gitu. Untuk ngumpulin duitnya biasanya agak lama juga tuh. Makanya ada nggak dari Bapak gitu jalur yang disediakan dibantu untuk beasiswa seperti itu? Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gula. Monggo Pak Firdaus, nanti saya menambahkan untuk yang ini. Ya, siap. Kalau untuk biaya untuk jalur beasiswa itu di dalam Jepang, pas sudah nyampe di dalam Jepang itu banyak beasiswa dari pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia sendiri. Tapi ya itu tadi harus ada ujian seleksinya, seperti bikin laporan waktu dia berangkat ke Jepang dengan bahasa Jepang tentunya. Itu ada beasiswa. Dan kemudian ada beasiswa dari perusahaan juga, tapi dengan sistem pinjaman ya, uang talangan mungkin ya. Jadi dipinjamkan dulu, pas sudah sampai sini bekerja, nanti dipotong gaji per bulan. Itu ada yang sistemnya seperti itu. Tapi itu juga tergantung perusahaan masing-masing. Oke. Saya menambahkan Pak Gulam dan teman-teman yang lain, anak-anak sekalian, terus terang Pak Pri itu sudah ketemu dengan Pak Riswanto.
dengan kepala sekolah. Pada prinsipnya niat untuk berangkat ke Jepang, versi kepala sekolah, silakan, yang penting menguasai dulu bahasa Jepang, lolos seleksi, masalah pembiayaan masih bisa dibicarakan. Artinya SMK ini memberikan fasilitas. Caranya bagaimana? Ini tak buka. Caranya SMK ini bekerja dengan lembaga keuangan besar yang ada di sini, yang ada di Indonesia. Kemudian tadi saya seperti sampaikan Pak Firdaus, modelnya talangan. Silakan tidak punya duit, nanti kalian berangkat, tetap berangkat, tetapi resikonya memang ada perjanjian, ada notaris, tiap bulan harus dipotong untuk membayar talangan dana yang kita talang itu. Atau kalau kata Pak Rismanto, silakan mau 100 orang, 200 orang, 1000 orang, SMK ini masih mampu untuk menalangi itu. Jadi sangat berbahagia sekali. Silakan, masalah pembiayaan tidak ada masalah, yang penting kita terbuka ke permasalahannya apa, disampaikan, semua ada solusinya. Itu saya rasa cukup pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan sekali lagi kalau memang ada niat untuk ke Jepang, niat pengen banget berangkat ke Jepang, segera hubungi kami, hubungi BKK SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal, hubungi Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Yang kedua, Muhammadiyah 1 Tegal, welcome. Bahasa Jepangnya apa Pak itu? Irasai. Irasai. Untuk datang sekolah di tempat kami agar bisa bareng-bareng sukses bersama SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini terima kasih Pak Firdaus, Pak Nubu, yang sedang memberikan pengalaman baru kepada kita, memberikan rasa semangat pengen lebih tahu. Semangat ini bisa kita tularkan kepada anak-anak yang ada di sini untuk menyemangati mereka bisa ke Jepang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan pagi hari ini, kita tutup dengan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Monggo barangkali ini sudah ditutup, tapi kalau mau ngobrol-ngobrol